Assalamualaikum. Cara membuat charger aki dari barang bekas ya. Ini dari box bekas juga charger, tapi trafonya sudah terbakar ya. Ikuti terus dan tonton terus, dan jangan lupa untuk kapasitornya kita pasang di tengah-tengah sini. Ini sebagai pengganti trafo ya, sebagai gantinya trafo. Kemudian kabel satunya ini kita sambungkan ke sekring. Ini ya, kita sambungkan ke sekring yang sini, sekring ini ya, kita sambungkan ke sekring kabel satunya ini. Ini ya, sudah kita sambungkan. Dan untuk kotak boxnya ini bisa kita membuat dari bahan-bahan triplek ataupun kayu papan ya, tapi yang penting di bawahnya sini dikasih alas seperti aluminium sebagai pendingin, yang penting ya. Kita lubangi, kemudian kita buat seperti ini guys. Dan untuk kabel listrik ya, yang dari listrik ini kabel AC listrik, yang satu untuk bagian apinya kita sambungkan, kita solder dengan sekring yang sini ya. Untuk sekring kita gunakan paling sedikit 5 ampere ya, paling minimum 5 ampere ke atas ya. Ini kita pasang, bisa juga menggunakan yang 10 ampere ya. Nah, ini udah kita pasang sekringnya guys. Juga saya menggunakan dioda sisir tapi bekas ini guys ya, dioda sisir tapi bekas ya. Jadi dengan tipenya D15 B80 ya. Jadi D15 B80 ini dioda sisir bekas guys. Dan kemudian udah ada tandanya nih ya, yang untuk ini seperti gelombang ini adalah dari AC ya, dari AC. Dan kemudian yang ini ada tandanya plus, untuk plus pengecasan nanti charger yang untuk plusnya. Dan ini yang satunya sini untuk pinggir sini untuk minyak, ini udah ada tandanya guys nih ya, ini tandanya. Dan ini ada tandanya plus juga ini. Dan tengah ini kita pasang untuk kabel AC nya guys. Untuk kabel kapasitor kita sambungkan ke bagian sini guys, bagian pinggir sini ya, kita sambungkan ke sini. Nah, seperti ini. Kemudian kabel yang dari AC ini masih ada satu, yaitu untuk minnya ya. Ini kalau bahasanya kabel untuk min lah gampangannya, tapi sebenarnya untuk AC itu nggak ada min plus guys. Kita taruh yang sebelahnya guys, ini ya, kita taruh di bagian sini. Nah, seperti ini ya, ini ya, seperti ini untuk kabel AC. Dan dari kapasitor ditaruh di sini. Dan kemudian ini ya, kabel AC nya sudah terpasang dua-duanya. Ini ya, di tengah kabel AC nya. Di sini udah ada kabel yang tersedia, yaitu untuk min plus ya. Jadi input AC sudah terpasang semua, tinggal kabel output yang untuk pengisian ya. Untuk pengisian min plusnya, untuk minnya kita taruh sebelah sini guys. Kita pakai sebelah sini ya. Dan untuk pemula nyoldernya nggak bagus pun nggak apa-apa ya, yang penting ini kencang ya solderannya. Bagi pemula ya nggak apa-apa, karena ini kalau tebal justru malah akan membuat dingin ya, membantu pendingin dia ya, jadi bisa tahan panas ya. Kemudian untuk plusnya kita taruh pinggir sini, plusnya kita taruh pinggir sini ya. Ini udah barang bekas semua guys, jadi kita pasangnya pun nggak usah megangin prima solder ya. Seperti ini ya, udah selesai. Nah, seperti ini, nggak apa-apa ya, mau rapi mau enggak, asal untuk belajar dan tidak dijual pun ya semau kita ya buatnya ya. Udah selesai nih untuk min plusnya. Kemudian akan kita cek berapa keluar tegangannya ya. Ini sekarang sudah selesai, kemudian kita putar aja seperti ini ya. Ini kita putar, dan ini kita colokkan ya, kita colokkan ke listrik ya. Dan kita cari dulu ujung kabelnya untuk DC nya, yang untuk arah ke charger ini ya. Yang hijau ini adalah charger arah ke ini ya, ke
baterai nih ya, kita colokkan. Kemudian ini kita turunkan dulu guys, kita turunkan. Coba kita percikkan dulu. Ini ada ya, ini ya, ada apinya ya, nih ini ya, keluar ya, ini ya. Sekarang kita tes berapa ya. Ini untuk selektornya ini ya, sudah saya arahkan ke skala DC, volt DC ya, 200 DC. Akan keluar berapa tegangannya di volt DC guys. Dan nanti kita akan gunakan untuk mencarger baterai ataupun aki ya. Ini probe min, kita min plus. Ini ya, keluarnya 9,4 ya, 9,4 ya, keluarnya 9,4 ya. Coba kita taruh ke 20. Di sini nggak kuat ya, ke 290 volt ya masih ya, 2928 ya, 890 untuk volt DC ya, 290 volt DC ya. Untuk tes dan uji coba kita singkirkan dulu semua guys. Ini guys, kita pindahkan semua dulu ya, karena lebih nyaman dan enak kita langsung di bawah saja ya. Seperti ini kita taruh bawah, dan kemudian kita siapkan untuk ini ya, untuk multitester. Nah gini aja nggak apa-apa guys ya. Kemudian untuk akinya kita siapkan ya, udah disiapkan semua. Dan ini aman guys, ini di tengah nggak tersangkut ya, nggak tersangkut, jadi masih posisi aman. Dan kemudian ini untuk kabel yang dari charger ya, kabel hijau dan hitam. Dan kemudian ini kabel ini ya, kabel listriknya yang dari AC. Kemudian kita colokkan yang dari AC guys, kita colokkan ya ini. Nah kemudian maaf ya, kita pasang dulu ya, kita pasang dulu untuk kabel plusnya, kita talikan dulu karena ini sangat berbahaya kalau kesentuh tangan ya. Kita tali dulu, masukkan, kita ikat seperti ini. Yang min masuk ke min, yang plus kita ikat ke plus ya. Seperti ini sudah terikat guys ya, sudah terikat dua-duanya. Nah kemudian baru kita colokkan ini untuk kabelnya ini ya, kita colokkan. Jadi ini tidak ada stop kontaknya sementara, jadi langsung main colok guys, karena ini untuk tutorial ya. Ini udah kita colokkan ya kabelnya. Kemudian untuk selektor multitester kita arahkan ke skala 20 DC ya, karena akinya 12 volt, kita arahkan ke 20 DC, tidak 1000 lagi. Jika nanti aki terisi 16 volt ataupun 16, maka charger ini berarti bekerja dengan bagus ya. Kemudian kita lakukan, terus kita cek menggunakan multitester ya. Untuk probe hitam kita taruh hitam, probe merah kita taruh merah. Berapa tegangan yang keluar guys? Nah 1638 ya, nanti akan naik. Jika dia naik berarti pengisian akurat ya ke aki ini ya, 1639, 1640. Jika naik ke 41 berarti akurat pengisiannya ya. Nah 41 ya, berarti naik terus dalam pengisiannya. Kita lihat guys, ke 42 ya, terus naik terus, berarti untuk charger ini sudah bekerja dengan baik. Cuman satu syarat, ini jangan disentuh tangan guys, masih volt DC yang tinggi ya. Terima kasih, semoga mengedukasi dan bermanfaat. Salam.